Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali di pagi yang berbarokah ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dimana Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya memberikan nikmat demi nikmat kepada kita semua. Nikmat yang begitu banyak sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Nikmat yang terus-menerus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmat tersebut. Yang dimana nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ada nikmat yang berupa nikmat secara umum, nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang perlu kita ingat, di sana ada sebuah nikmat yang sangat berharga, yaitu nikmat khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan bagi orang tersebut, yaitu nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat keimanan, nikmat Islam. Dan ternyata di sana ada nikmat yang lebih khusus lagi. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat iman dan nikmat Islam, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat al-hidayah bagi orang tersebut untuk dia terus mengenal hakikat perjalanan dirinya menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekian banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, nikmat hidayah, bagaimana seseorang itu mengenal hakikat perjalanan dirinya menuju Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan sebesar-besar nikmat. Nikmat ilmu dan nikmatul amal. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua hal ini. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya bil huda, ay bil ilmin nafi', dengan ilmu yang bermanfaat, wa dinil haq, dan dengan al-amalus saleh,
Ini nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan al-ilmu nafi' dan mengajarkan bahwasanya al-ilmu nafi' yuthmiru al-amal salih. Ilmu yang bermanfaat akan membuahkan yang namanya al-amal salih. Maka Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang begitu luar biasa ini harus betul-betul kita syukuri, harus betul-betul kita jaga. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua nikmat tersebut, maka ketika kita menjaganya, Allah Subhanahu wa taala akan terus menambah nikmat tersebut. Keimanan kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di kesempatan pagi yang berbarokah ini kita akan lanjutkan pembacaan tafsir dari Syekh Sa'di rahimahullah taala di dalam surat Yusuf. Dan kita sudah sampai di ayat yang ke-7. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ili. Sungguh benar-benar ada pada ceritanya Nabi Yusuf alaihi salam dan saudara-saudaranya itu tanda-tanda bagi orang-orang yang mereka bertanya. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita, bahwasanya ceritanya Nabi Yusuf alaihi salam dan saudara-saudaranya itu ada faedah, ada ibrah, dan di dalamnya ada bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempunyai kudrah, mempunyai kemampuan, bagaimana hikmahnya Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa di dalam ceritanya Nabi Yusuf alaihi salam. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan fahal min muddakir. Apakah di sana ada orang yang mau memikirkan? Apakah di sana ada orang yang mau mempelajari? Apakah di sana ada orang yang dia mau mentadabburi ceritanya Nabi Yusuf alaihi salam? Kalau seseorang mau mentadabburinya, mau memikirkannya, mau memperhatikannya, maka seseorang akan mendapatkan pelajaran yang begitu luar biasa dari ceritanya Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memulai ceritanya Nabi Yusuf alaihi salam di ayat yang ke-8, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan id qalu la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalin mubin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ingatlah ketika mereka berkata, yaitu saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam berkata, la yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Bahwasanya Yusuf dan saudaranya Yusuf yaitu Bunyamin, yang dimana Bunyamin ini syaqiqu Yusuf. Bunyamin ini adalah merupakan saudara sekandungnya Nabi Yusuf alaihi salam. Ahabbu ila abina, lebih dicintai oleh bapak kita minna daripada kita. Wa nahnu usbah, padahal kita ini jamaah, padahal kita lebih banyak. Inna abana lafi dhalalin mubin, sesungguhnya bapak kita itu salah di dalam mencintai, lebih mencintai Nabi Yusuf dibandingkan cintanya kepada kita. Cerita dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dari bagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam mereka berkata di antara mereka sendiri. Makanya Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan id qalu fima bainahum, ketika mereka berbicara di antara mereka sendiri. Apa yang mereka bicarakan? La Yusufu wa akhuhu, bahwasanya Yusuf dan saudaranya Bunyamin, padahal semuanya saudara.
Akan tetapi yang berbicara ini itu saudara sebapak, tapi beda ibu. 11 orang itu satu bapak dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Sedangkan Nabi Yusuf alaihissalam dengan Bunyamin itu saudara sekandung. Ahabbu ila abina minna. Bapaknya lebih cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam daripada kita. Padahal kita ini jamaah lebih banyak. Dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, fa kaifa yufaddiluhu ma alaina bil muhabbati wasyafaqati. Bagaimana kok bapak kita itu lebih cinta kepada Nabi Yusuf alaihissalam dibandingkan kita? Padahal kita ini jamaah, kita ini sudah kuat-kuat, kita ini sudah besar-besar, kita bisa membantu bapak kita. Kalau Nabi Yusuf masih kecil, bantu saja belum bisa, bantu bapaknya belum bisa. Sedangkan kita jauh lebih bisa bermanfaat kepada bapak kita. Makanya mereka mengatakan inna abana lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya bapak kita itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Maksudnya kesesatan yang nyata ay lafi khata'in mubin, yaitu di dalam kesalahan, di dalam lebih mencintai Nabi Yusuf dibandingkan mencintai kita. Maka ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dari ayat ini kita bisa mengambil faedah bagaimana saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam terjatuh di dalam sebuah kesalahan yang sangat besar, yaitu ketika mereka muncul hasad di dalam hatinya. Ketika mereka mengatakan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam itu jauh lebih dicintai oleh bapaknya dibandingkan diri mereka. Ketika mereka melihat hal tersebut, bahwasanya bapaknya lebih cinta, tumbuh rasa di dalam hati yang disebut dengan hasad. Dan hasad ini adalah merupakan dosa yang besar. Dan hasad ini adalah dosa yang pertama kali dilakukan di atas langit dan dosa yang pertama kali dilakukan di atas muka bumi. Ini adalah merupakan penyakit hasad. Gak suka kalau orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang terjadi pada iblis. Bagaimana iblis ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada Nabi Adam alaihissalam dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Nabi Adam, apa yang terjadi? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Nabi Adam. Engkau menciptakan diriku dari neraka dan engkau ciptakan dia dari tanah. Bermuncul dari mana? Dari hasad. Gak suka ketika Nabi Adam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan dirinya. Dan hasad adalah merupakan maksiat yang pertama kali dilakukan di atas muka bumi. Terjadi pada siapa? Anaknya Nabi Adam alaihissalam, antara Qabil dan Habil. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menerima kurbannya Habil dibandingkan kurbannya Qabil, hingga akhirnya Qabil pun hasad, gak suka dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Habil, hingga terjadi apa? Hingga terjadi pembunuhan yang terjadi dimulai dari yang namanya maksiat hasad. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hasad ini adalah merupakan penyakit yang sangat berbahaya yang muncul di dalam hati seseorang. Dan penyakit hasad ini adalah merupakan penyakit yang kalau seseorang ada di dalam hatinya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memilih dia di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terpilih. Makanya termasuk di antara adab seorang penuntut ilmu, jangan pernah hasad. Jangan pernah hasad. Karena kalau seseorang itu sudah hasad,
sulit untuk mendapatkan yang namanya hidayah. Dan ini juga terjadi pada siapa? Terjadi pada Rasulullah SAW ketika mendapatkan risalah. Ada kabilah yang selalu hasad kepada orang-orang Quraisy, yaitu siapa? Siapa yang didoakan oleh Rasulullah SAW mendapatkan hidayah antara dua umat, yaitu Umar bin Khattab dan siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu selalu hasad. Keluarganya Abu Lahab itu selalu hasad kepada Bani Hashim. Kalau Bani Hashim membangun Ka'bah, merenovasi Ka'bah, mereka juga ingin merenovasi Ka'bah. Sampai-sampai datang dari lisan-lisan mereka, Bani Hashim ada nabi, kita juga harus ada nabi. Gak senang kalau Bani Hashim itu apa? Ada sesuatu kebaikan pada diri mereka, ada sesuatu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memilih Abu Lahab? Karena sebab tadi hasad. Karena kalau seseorang itu sudah masuk hasad di dalam hatinya, sulit seseorang itu untuk mendapatkan yang namanya kebaikan. Dan ini hasad ini harus betul-betul kita hindari, apalagi di kalangan para penuntut ilmu. Apalagi di kalangan para asatidz. Ini harus betul-betul dihindari. Ngelihat temannya, enak temannya ini. Kok dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, hati setan berusaha untuk menjadikan seseorang itu menjadi hasad. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Bagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam ketika melihat ini, padahal pandangan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam, ketika mereka memandang bahwasanya bapaknya lebih cinta kepada Nabi Yusuf dibandingkan kepada siapa? Dibandingkan kepada mereka. Dan Nabi Yakub alaihi salam, beliau lebih kelihatan mencintai Nabi Yusuf alaihi salam dan adiknya karena beberapa sebab. Sebab yang pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Qasimi di dalam tafsirnya, yaitu sebab karena Nabi Yusuf alaihi salam ketika itu masih dalam keadaan sighar, dalam keadaan masih kecil. Dan biasanya hati orang tua biasanya kepada anak yang jauh lebih kecil biasanya jauh lebih sayang dibandingkan dengan anak-anak yang sudah dewasa. Dan seperti itulah keadaan orang tua. Orang tua biasanya anaknya masih kecil, masya Allah, dipeluk terus gitu. Semakin besar ada anaknya yang lebih kecil, perhatiannya lebih kepada yang lebih kecil. Ada anaknya yang lebih kecil lagi, perhatian yang lebih kecil lagi. Yang dewasa sudah mulai disuruh main sendiri. Bukan berarti orang tua itu tidak sayang kepada anaknya. Dan di sini faedah yang bisa kita ambil, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, bahwasanya ketika kita melihat anak kita kok ngerasa bahwasanya dia tidak lebih disayang dibandingkan dengan saudaranya yang lain, hendaknya kita memanggilnya dan berusaha kita menjelaskan kepada anak tersebut, sehingga tidak muncul perselisihan di antara saudara, sehingga tidak muncul yang namanya hasad. Karena yang namanya anak terkadang pikirannya belum matang kayak orang tua. Terkadang orang tua ngelihat, anaknya dikasih hadiah, yang satunya belum dikasih hadiah karena mungkin uangnya nggak cukup. Dan di sini juga faedah bagi orang tua, bagaimana orang tua itu berusaha seadil-adilnya di dalam memberikan kasih sayangnya kepada anak, sehingga apa? Menutup pintu-pintu iri, menutup pintu-pintu hasad pada yang namanya anak. Apalagi anaknya banyak, ya kan? Kalau anaknya banyak, kalau mau kasih hadiah, uangnya sedikit, mending kasih hadiah yang murah-murah, yang penting semuanya dapat. Supaya apa? Supaya menutup pintu-pintu yang namanya hasad. Ayah, umi lebih sayang sama si fulan daripada saya. Ini yang harus betul-betul diperhatikan di dalam bagaimana menjadi seorang orang tua. Dan di sini ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan idqalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina, Nabi Yusuf alaihi salam lebih kelihatan dicintai oleh orang tuanya, oleh Nabi Yakub alaihi salam
tadi yang sebab pertama karena Nabi Yusuf alaihissalam masih sighar. Kemudian yang kedua, karena Nabi Yusuf alaihissalam sudah mimpi dan itu sudah diceritakan kepada bapaknya, kepada Nabi Yakub alaihissalam. Dan Nabi Yakub alaihissalam seorang nabi dan sudah mulai mengerti bahwasanya Nabi Yusuf akan menjadi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Nabi Yusuf akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Yakub alaihissalam betul-betul memperhatikan, betul-betul menjaga Nabi Yusuf alaihissalam. Karena apa? Karena mimpi yang sudah diceritakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya lebih kelihatan apa? Memperhatikan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Padahal kami ini adalah usbah. Kita ini adalah orang yang banyak. Dan kalimat usbah di dalam Al-Qur'an para ulama khilaf 5 lebih ke atas, ada yang bilang 10 ke atas, itu disebut dengan usbah. Dan memakai kalimat usbah bukan hanya jumlah, tapi karena apa? Mereka juga kuat-kuat. Saudara dan Nabi Yusuf alaihissalam, mereka juga kuat-kuat. Kemudian mereka mengatakan inna abana lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya bapak kami itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Maksudnya sesat di sini tadi bukan sesat maksudnya sesat dari jalan agama. Karena sesat di dalam bahasa Arab, di dalam Al-Qur'an ada datang beberapa makna. Salah satunya yaitu khata, salah di dalam memandang sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan uqtulu yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman sholihin. Ketika mereka sudah mulai hasad, sudah mulai iri dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saudaranya, mereka mengatakan uqtulu Yusuf, bunuh saja Yusuf. Awitrahu ardon, atau Nabi Yusuf letakkan di bumi yang jauh yang gak bisa ditemukan oleh orang yahlulakum wajhu abikum. Kemudian kalian setelah itu di hadapan bapak-bapak kalian wa takunu min ba'dihi qauman sholihin. Kemudian setelah itu kalian berusaha menjadi orang-orang yang soleh. Kenapa? Supaya perhatian Nabi Yakub alaihissalam kalau sudah Nabi Yusuf gak ada, perhatiannya mau justru malah kepada kalian semua. Apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala? Beliau mengatakan uqtulu Yusufa aw itrahuhu ardon ay ghayyibuhu an abihi, yaitu hilangkan dari bapaknya. Fi ardin ba'idatin la yatamakkanu min ru'yatihi fiha, di bumi yang sangat jauh yang tidak mungkin bapaknya itu melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Fa innakum idza fa'altum ahadu hadainil amrayni yakhlu lakum wajhu abikum. Kalau kalian melakukan salah satu dari dua pilihan ini, pilihan yang pertama bunuh saja Nabi Yusuf. Ini kalau orang hasad biasanya pasti akan berusaha untuk memudaratkan, disuruh bunuh. Yang kedua disuruh untuk apa? Untuk membuang yang jauh, disuruh buang yang sangat jauh. Nah, kalau kalian sudah melakukan salah satu dari keduanya ini, kemudian apa? Yatafarraghu lakum wa yaqbalu 'alaikum bisyafaqati wal muhabbati fa innahu qad ishtaghala qalbuhu bi Yusuf syaghalan la yatafarraghu lakum. Kalau kalian sudah membuang atau membunuh Nabi Yusuf alaihissalam, setelah itu apa? Gak ada bagi ayah kita, yaitu bagi Nabi Yakub alaihissalam, kecuali apa? Kecuali akan melihat kalian. Karena Nabi Yusuf sudah gak ada, sehingga hatinya betul-betul untuk saudara-saudaranya tersebut. Wa takunu min ba'dihi ay min ba'di hadza shalih. Setelah itu kalau engkau sudah melakukan hal tersebut, qauman sholihin, menjadi orang-orang yang soleh. Ay tatubuna ilallah. Setelah itu bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala wa tastaghfiruna min ba'di dzunubikum, dan kalian meminta ampun dari dosa yang kalian telah lakukan. Apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, faqaddamu al-azma 'ala taubati qabla suduri dambi minhum. Mereka sudah niat bertaubat padahal belum melakukan apa? Melakukan dosa. Tashilan li fi'lihi,
Karena apa? Mereka menganggap bahwasanya perbuatan itu perbuatan remeh, tenang. Wa izalatu lisana'atihi wa tansyitan min ba'dihim li ba'd. Karena apa? Supaya kelihatan dosa tersebut bukan dosa yang besar. Dan supaya apa? Semangat untuk melakukan hal tersebut. Dan ini tipu daya syaitan. Sejak zamannya Nabi Yusuf, bapak-bapak, sampai sekarang, betapa banyak di antara kaum muslimin kalau mau berbuat dosa sudah mikir taubat dulu, padahal belum melakukan dosa. Wah, nanti dosa inilah, kan setelahnya bisa taubat. Nanti melakukan ini sudah dipikir mau berbuat dosa, dan sebelum melakukan dosa dipikir dulu taubatnya. Ini makarnya setan sejak zamannya Nabi Yusuf. Setan itu caranya sudah seperti ini. Betapa banyak seseorang itu dia sudah mikir taubat dulu sebelum dia mau melakukan dosa. Nah, nanti sore mau berbuat dosa, kan nanti habis maghrib bisa bertobat sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak saya mikir seperti ini, gitu kan? Dan setan itu sudah seperti itu cara mikirnya. Kenapa? Karena kalau kita mikir sudah bisa bertobat terlebih dahulu, kita akan meremehkan dosa tersebut. Gampang kan bisa tobat. Dan kita akan melihat bahwasanya dosa tersebut ternyata nggak besar banget. Coba kalau kita mikir, iya kalau nggak saya berbuat dosa, pas mati saya berbuat dosa. Akhirnya mikir. Berbeda ketika seseorang itu pikirannya, nanti habis berbuat dosa atau saya masih hidup, saya masih bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makarnya syaitan. Sejak zaman dahulu syaitan bagaimana berusaha untuk memasukkan ke dalam pikiran seseorang untuk niat taubat sebelum melakukan dosa. Dosanya sudah mau dilakukan, sudah pengen dilakukan, tapi setelahnya sudah mikir taubat. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, bagaimana syaitan? Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan engkau mengikuti khutuwat, yaitu step by stepnya syaitan atur. Karena syaitan itu kalau mau menjerumuskan seseorang di dalam dosa itu luar biasa manis, Pak. Manis. Bagaimana syaitan? Kamu nanti kayak gini dulu, nanti setelah itu kayak gini, setelah itu kayak gini. Tenang, nanti kan bisa tobat. Ujung-ujungnya kita diberi ketenangan seakan-akan kita bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal bisa saja seseorang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya ketika Ketika seseorang itu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu alaihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita semua. Dan ini yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Uqtulu Yusuf, bunuh saja Nabi Yusuf alaihissalam. Awit rohuhu, atau letakkan di bumi yang jauh. Yang bapak kita yaitu Nabi Yakub alaihissalam gak bisa melihat Nabi Yusuf setelahnya. Yakhlulakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman sholihin. Kemudian setelahnya kamu menjadi orang yang soleh, kamu menjadi orang-orang yang baik, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ceritanya. Qala qailun minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin. Ada salah seorang di antara saudara-saudaranya yang 11 tersebut dikatakan bahwasanya yang mengatakan ini, apa yang dikatakan oleh dirinya, qala qailun minhum, berkata salah satu dari mereka, la taqtulu Yusuf, janganlah dibunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tetapi wa alquhu fi ghayabatil jub, tapi lemparkan di ghayabatil jub. Al-jub itu tempat yang zulmah, yaitu tempat yang enggak ada sinarnya, sumur. Lemparkan Nabi Yusuf ke sumur atau ke tempat yang dimana nanti yaltaqithu ba'du sayyar, nanti diambil Nabi Yusuf itu oleh orang-orang yang mereka berjalan. In kuntum fa'ilin, kalau kalian benar-benar mau melakukannya. Ini ada saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam yang masih ada rasa kasihan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dikatakan ini adalah saudaranya yang paling tua. Dikatakan yaitu sebagian para ulama tafsir mengatakan Yahuda, sebagian yang lain mengatakan nama-nama saudara-saudara Nabi Yusuf yang lain.
Jadi masih ada rasa syafaqah. Ya meskipun masa ia mau dibunuh saudaranya, masa mau dibunuh, udahlah nggak usah dibunuh, tapi apa, buang saja ke sumur. Siapa tahu nanti diambil oleh orang yang berjalan, dijadikan budak, dijadikan barang dagangan. Kemudian dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, qala qailun ay min ikhwati Yusuf alladhi arada qatlahu aw tab'idahu la taqtulu Yusuf, jangan engkau membunuh Nabi Yusuf. Fa inna qatlahu a'dhamu ithman wa asna. Dia merasa bahwasanya membunuh itu adalah merupakan dosa yang besar dan dosa yang sangat keji. Wal maksud yahsulu bi tab'idihi an abihi min ghairi qatlin. Kan yang penting Nabi Yusuf alaihi salam itu enggak ada di samping bapakmu. Ya sudah, jauhkan saja, siapa tahu dijadikan budak, dijadikan barang dagangan. Walakin tawassalu ila tab'idihi bi an talqahu fi ghayabatil jub. Dilemparkan saja ke tempat yang sangat jauh yang tidak ada cahaya di tempat tersebut, yaitu di sumur. Wa tatawa'aduhu ala annahu la yukhbiru bi sya'nikum bal ala annahu 'abdun mamlukun 'abikun minkum li ajli an yaltaqithu ba'du as-sayyara alladziina yuriduna makanan ba'idan fayahtafiduna fihi. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam dilemparkan, kita pura-pura enggak tahu. Kalau nanti ada orang yang tanya, kita pura-pura dia adalah seorang hamba saja. Sehingga apa? Sehingga Nabi Yusuf alaihi salam dijadikan apa? Dijadikan budak yang dijual beli, sehingga dibawa ke tempat yang sangat jauh. Ini yang dikatakan oleh saudaranya. Wa hadzal qailu, orang yang mengatakan ini ahsanuhum ra'yan. Ini adalah orang yang paling baik idenya kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Wa abarrahum wa atqahum fi hadhihi al-qadiyah. Dia adalah orang yang paling baik dan orang paling yang bertakwa. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ternyata kejelekan itu juga mutafawid. Kejelekan itu bertingkat-tingkat. Ada yang ya lumayan lah, meskipun buruk tapi jauh lebih buruk dibandingkan dari yang lainnya. Fa inna ba'da syarri ahwanu min ba'd wa ad-dararul khafifu yadfa'u bihi ad-dararul tsaqil. Karena kejelekan itu bertingkat-tingkat. Makanya sebagaimana yang dikatakan, orang yang cerdas itu bukan orang yang mengetahui kebaikan dengan keburukan. Orang yang cerdas bukan orang yang mengetahui ini baik, ini buruk. Tapi orang yang cerdas itu mengetahui kebaikan dengan kebaikan, mana yang lebih didahulukan. Orang yang cerdas itu mengetahui di antara keburukan dengan keburukan, mana yang lebih buruk kemudian ditinggalkan. Itu orang cerdas. Karena orang yang cerdas bukan orang yang mengetahui ini baik, ini buruk, ya sudah saya melakukan yang baik. Akhirnya yang buruk ditinggalkan. Orang awam tidak bisa mengetahui itu. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang mengetahui dua kebaikan, mana di antara dua kebaikan tersebut yang paling arjah, yang paling apa? Yang paling tinggi, yang paling harus kita dahulukan. Karena kebanyakan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita pasti banyak kebaikan-kebaikan yang numpuk yang akan kita kerjakan. Ini ada pengajian ini, kayak kemarin ada yang sempat tanya, Ustaz, anak bingung. Bingung apa? Bingung, ini ada kajian ini ada kajian ini ada kajian ini, ada kajian ini. Ya kan? Nah, ini kebaikan semua. Tapi orang yang cerdas itu adalah orang yang paham mana yang dia butuhkan. Orang yang cerdas adalah orang yang dimana seseorang itu paham mana ilmu yang dia butuhkan. Karena apa? Semuanya kebaikan dan gak perlu dibentur-benturkan. Orang itu sama-sama baik tapi dibentur-benturkan terus. Gak usah dibentur-benturkan. Tapi apa? Dia pilih mana yang paling baik dari semua kebaikan yang ada. Begitu pula bukan hanya di urusan terdahulu ini, di urusan pekerjaan rumah. Istri minta ini, kemudian ini, waktunya ini, anak minta ini. Orang yang cerdas semuanya baik. Kita tahu bahwasanya semuanya baik.
Tapi orang yang cerdas akan tahu mana yang dia dahulukan di dalam pekerjaannya. Begitu pula ketika muncul keburukan yang ada. Bukan dia melihat keburukan, di antara keburukan, kalau saya melakukan ini jatuh ke keburukan, kalau saya melakukan keburukan ini jatuh ke keburukan. Orang yang cerdas dia melihat keburukan mana yang lebih ringan yang harus dia ambil kalau seandainya dia betul-betul harus mengambil keburukan tersebut. Maka itulah orang-orang yang cerdas. Jadi bisa melihat aulawiyat, yaitu mana yang lebih utama untuk dia lakukan. Ini faedah yang harus bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Dan ini saudaranya Nabi Yusuf yang paling baik, yang paling bertakwa di antara yang lainnya, dia mengambil keburukan yang paling ringan. Padahal itu saja sudah buruk gitu kan. Ternyata itu sudah paling ringan. Makanya dia mengatakan in kuntum fa'ilin, kalau betul-betul kalian harus melakukan itu, ambillah keburukan yang paling ringan. Kalau seandainya kalian nggak mau melakukan, ya bagus gitu. Cuma masalahnya in kuntum fa'ilin, kalau kalian memang harus melakukan, ambil yang paling ringan, janganlah dibunuh. Tapi apa? Taruhlah tempat yang jauh, di tempat yang dimana nanti Nabi Yusuf alaihissalam itu apa? Diambil, dijadikan budak, dijual belikan. Yang penting apa? Yang penting bapak kita nggak bisa melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Ini yang mereka buat taktik supaya apa? Supaya mereka melancarkan rasa hasad yang ada di dalam diri mereka. Dan ini bahayanya hasad tadi, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah hasad, sudah nggak suka sama orang, otaknya itu akan berjalan. Setan itu akan senang dengan orang yang namanya orang hasad. Orang kalau sudah hasad sama orang lain, kejelekannya akan dicari. Kemudian apa? Berusaha untuk betul-betul menjatuhkan orang yang dihasad. Pokoknya nggak senang gimana ngelihat kesalahan sedikit dijadikan senjata buat menyerang orang yang dihasadi. Makanya betul-betul hasad ini harus dibuang jauh-jauh, dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk dihindarkan dari yang namanya hasad. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang mereka lakukan, yang mereka sudah azamkan mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka anggap bahwasanya itu adalah merupakan dosa kecil, pada hakikatnya dosa itu adalah merupakan dosa yang besar. Bagaimana tidak? Dia qati'atur rahim. Saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam, dia memutuskan tali silaturahmi. Adiknya sendiri dibuang. Kemudian yang kedua, dia uququl walid. Dia bermaksiat kepada bapaknya. Bermaksiat kepada bapaknya. Bermaksiat kepada bapaknya ketika dia berusaha untuk membuang anaknya jauh dari bapaknya. Kemudian dia zalim kepada Nabi Yusuf alaihissalam ketika anak kecil harus dibuang. Bagaimana anak kecil yang harusnya butuh perhatian dari orang tua dibuang jauh dari bapaknya. Dan seorang bapak dipisahkan dari yang namanya anak. Besar dosa yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi apa? Syaitan tadi berusaha untuk menghiasi, udah nanti kan kalian bisa taubat. Kalian bisa kembali, kalian bisa menjadi orang-orang yang soleh. Ini syaitan berusaha untuk menghiasi apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ketika mereka sudah berusaha untuk sepakat, ya sudah, falamma ittafaqu, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sa'di, falamma ittafaqu ala hadzal ra'i. Tatkala mereka sudah sepakat ini sepakat di dalam dosa. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian saling tolong-menolong di dalam yang namanya dosa dan permusuhan. Jangan kita saling tolong-menolong di dalam yang namanya dosa dan permusuhan. Kalau di sana ada sebuah kelompok yang dimana kelompok tersebut membuat sebuah makar, berbuat dosa, kok kita berada di dalam kelompok tersebut, berusaha kita untuk apa? Untuk kita keluar dari kelompok tersebut, atau kita berusaha untuk apa? Menasihatinya. Jangan sampai kita ridho dengan suatu perkumpulan, kita ngobrol semuanya, bahas tentang maksiat, sepakat. Wah, ini sejelek-jelek perkumpulan itu.
sepakat tolong menolong di dalam yang namanya keburukan. Setelah mereka sudah sepakat, mereka melancarkan lagi. Bagaimana caranya? Datang ke bawahnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang 11, qalu, mereka mengatakan, ya abana, malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasibun. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Mereka datang kepada bapaknya dan subhanallah diperhias. Dan mereka mengatakan, ya abana, wahai bapak kami. Bahasanya itu bahasa yang lembut. Bahasa dengan bahasa yang lembut. Ya abana, malaka, ada apa denganmu? La ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasibun. Ada apa dengan engkau wahai bapak? Kenapa engkau tidak percaya kepada kami tentang Yusuf? Wa inna lahu lanasibun, padahal kami itu adalah orang-orang yang selalu memberikan nasihat kepada dia. Selalu memberi nasihat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Seakan-akan dia sudah sering mau mengajak Nabi Yusuf. Makanya bahasanya yang dipakai oleh saudaranya Nabi Yusuf, malaka la ta'manna, ada apa denganmu wahai bapakku? Kenapa engkau nggak pernah percaya? Seakan-akan sebelumnya dia sudah sering ngajak, kemudian nggak dikasih, sering ngajak, kemudian nggak dikasih. Ini bahasa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita semua. Kemudian saudaranya Nabi Yusuf mengatakan, wa inna lahu lanasihun, dan kami ini padahal orang-orang yang selalu memberikan nasihat. Kalau sudah belajar bahasa Arab, nasihun, sigohnya sigoh apa ini? Mas, sigoh apa mas? Yang belajar bahasa Arab tak tanya. Nasihun. Nah, isim fa'il asal. Isim fa'il. Kalau isim fa'il nasih itu menunjukkan terus menerus. Jadi seakan-akan saudaranya Nabi Yusuf itu terus-menerus memberikan nasihat, orang yang baik. Dan ini juga yang dilakukan oleh syaitan. Ketika syaitan memberikan nasihat kepada siapa? Kepada Adam alaihissalam. Kamu makan aja buah kuldi. Dan Iblis ketika mengatakan kepada Nabi Adam untuk makan buah kuldi, yang dipakai bahasanya oleh iblis yaitu dengan kalimat nasih juga. Bahwasanya dia adalah yang nasih, pakai isim fa'il. Seakan-akan kita teman akrab. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam memilih bahasa saja di dalam Al-Qur'an itu betul-betul kalau kita paham bahasa Arab kita akan mengerti, subhanallah. Seakan-akan itu sudah akrab, nasih. Jadi teman yang selalu menasihati. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam, wa inna lahu lanasihun. Kami adalah orang yang selalu terus-menerus memberi nasihat. Kami itu cinta kepada adik kita. Itu yang ditunjukkan oleh saudaranya Nabi Yusuf kepada siapa? Kepada bapaknya. Apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala? Ai qala ikhwatu Yusuf mutawassilina ila maqsadihim li abihim. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan kepada bapaknya supaya betul-betul apa yang diinginkan oleh mereka betul-betul bisa tercapai. Mereka mengatakan, ya abana, malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasibun. Ai li ayyi syai'in yudkhilukal khauf minna ala Yusuf min ghairi sababin wala mujibin. Wahai bapakku, apa yang membuatmu takut kepada kita atas Nabi Yusuf alaihissalam tanpa sebab tiba-tiba engkau takut? Nabi Yakub alaihissalam takut tentang Nabi Yusuf alaihissalam karena pertama Nabi Yusuf alaihissalam masih kecil. Kalau engkau bawa ke Sahra, engkau bawa ke tempat yang jauh, takutnya nanti salah satu sebab nanti akan dimakan adzim, akan dimakan serigala. Kedua,
seperti yang dikatakan oleh Syekh Qasimi, kedua bahwasanya apa? Nabi Yusuf alaihissalam sudah mimpi hal tersebut, itu yang ditakutkan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Nah, tanda-tanda yang ada sebelumnya itu membuat Nabi Yakub alaihissalam takut atas Nabi Yusuf alaihissalam. Inna lahu lanasihun, sesungguhnya kami itu adalah orang-orang yang selalu memberi nasihat kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ay musfiquna alaihi, kami sayang kepada Nabi Yusuf. Nawaddu lahu ma nawaddu li anfusina, kami pengen apa yang untuk kami berikan juga kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Wa hadza yadullu ala anna Yaqub alaihissalam la yatruku Yusuf yadhhabu ma'a ikhwatihi lil barriyah wa nahwiha. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Nabi Yakub alaihissalam enggak mengizinkan kepada saudara-saudaranya untuk membawa Nabi Yusuf alaihissalam pergi kemana? Ke padang pasir untuk berburu atau ke hutan. Kemudian saudaranya mengatakan arsilhu ma'ana ghadayyarta wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Sudah enggak dikasih, sudah mulai ini, akhirnya saudaranya Nabi Yusuf ngasih alasan. Arsilhu ma'ana, sudah kirimlah Nabi Yusuf itu bersama kami. Supaya apa? Godan yarta wa yal'ab. Anak kecil itu kan suka main-main. Maka yang disebutkan supaya Nabi Yusuf itu kan yarta, dia bisa yarta itu bersenang-senang, cuci mata, santai. Wa yal'ab, dan bisa bermain-main bersama kita. Wa inna lahu lahafidun, dan kami akan senantiasa terus menjaga Nabi Yusuf alaihissalam. Maka dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, falamma nafau an anfusihim at-tuhmah al-mani'ah min adami irsalihi ma'ahum dzakaru lahu min maslahati Yusuf. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam menyebutkan maslahat, tujuan untuk mengajak Nabi Yusuf alaihissalam untuk main-main, untuk dia bersenang-senang, yang dimana Nabi Yusuf alaihissalam itu juga senang dengan main-main karena masih anak-anak, maka Allah subhanahu wa ta'ala, maka saudaranya Nabi Yusuf memberikan alasan tersebut dan mengatakan wa inna lahu lahafidun ay sanuraihi wa nahfaduhu min adha yuriduhu. Akhirnya fa'ajaba lahum biqaulihi inni la yahzununi an tadhhabu bihi. Nabi Yakub akhirnya ya sudahlah memberikan izin kepada saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam, akan tetapi beliau sambil menjawab qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu ay ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Kata Nabi Yakub alaihi salam mengatakan, sesungguhnya keberangkatanmu bersama Nabi Yusuf alaihi salam itu la yahzununi, betul-betul membuatku sedih. Wa akhafu, dan aku takut ayyakulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun, hingga akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam nanti dimakan oleh serigala dan kalian dalam keadaan apa? Ghafil, dalam keadaan lalai. Apa yang dikatakan oleh saudaranya Nabi Yusuf ketika dikatakan nanti kalian lalai? Qalu la in akalahu dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Kata saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam, kalau seandainya saudaraku yang paling kecil akan dimakan oleh serigala, nanti dimakan oleh serigala, apa gunanya saya laki-laki yang kuat dan kami jumlahnya banyak? Kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Untuk mensukseskan keinginan saudara-saudara Nabi Yusuf. Jadi di antara mereka sudah memikirkan kalau jawabannya kayak gini, kalau kayak gini. Terus seperti itulah berusaha seseorang itu kalau ingin melakukan sesuatu, taktiknya itu sudah difikirkan. Dan begitu pula setan itu terus mengajarkan kepada seseorang untuk memikirkan step by step untuk bisa terjatuh di dalam yang namanya maksiat. Ini bapak-bapak ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari awal mula Nabi Yakub alaihi salam tidak menyetujui keberangkatan Nabi Yusuf alaihi salam main-main bersama saudaranya, hingga akhirnya Nabi Yakub alaihi salam mulai mengizinkan, meskipun berat
di dalam apa? Memberikan izin kepada Nabi Yakub, memberikan izin kepada saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam untuk berangkat bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Ini mungkin bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini pertemuan yang bisa kita ambil dan faedah-faedah yang bisa kita ambil dari ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam, dan insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika berangkat bersama saudara-saudaranya, falamma dhahabu bihi wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabatil jub. Insyaallah kita akan ambil di kesempatan yang akan datang. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, dan saya meminta maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.